menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi Melayani rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kembali kita memperbarui puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa bertemu pada satu forum yang sangat menarik, diskusi di tepi Danau Lutawar dengan tema membangun pemerintahan yang melayani. Untuk itu bersama kami telah hadir dua tokoh hebat di Aceh Tengah. Yang pertama adalah Saudara Bardan Saidi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua ada Bapak Kariman Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua tokoh ini menjadi dua sosok yang fenomenal, dua kombinasi yang sangat baik. Bagaimana pandangan-pandangan mereka tentang membangun Aceh Tengah 5 tahun ke depan kita akan diskusikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam waktu dekat, yakni sekitar tanggal 27 barangkali akan berlangsung kontestasi pemilihan kepala daerah Aceh Tengah untuk periode 5 tahun ke depan. Untuk itu ada satu pasangan, yakni pasangan beriman yang terdiri dari Bardan Saidi dan Pak Kariman Shah. Kita berharap pasangan ini akan mampu melahirkan ide-ide, inovasi besar bagaimana membangun Aceh Tengah menjadi lebih baik lagi. Untuk itu kita berharap pasangan ini akan mampu menjadi penggerak daripada pelayanan publik, pelayanan yang lebih baik di tengah masyarakat. Bung Bardan, seperti apa Bung menyiapkan strategi ke depan dalam membangun Aceh Tengah 5 tahun yang akan datang? Andai kata rakyat Aceh Tengah memberikan jatuh pilihannya kepada Anda. Aceh Tengah terdiri dari 295 kampung, 14 kecamatan, dengan 200.000 lebih penduduk yang tersebar dari gunung, lereng, bukit, lembah, pesisir, pasar, kota, dengan topografi berada di atas ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, dengan sumber daya alam yang subur. Bagaimana mengoptimalkan potensi ini menjadi berkah bagi seluruh alam. Oleh karenanya kehadiran imamah kepemimpinan dalam frame kami adalah bagaimana bisa menjadi pelayan kita linting baju berkhidmat untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Dalam kacamata saya sebagai politisi haruslah hadir menjadi solusi. Dalam kaidah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah memberi kemanfaatan bagi manusia lainnya. Oleh karenanya tekad kami mengabdikan diri, menderma baktikan seluruh potensi, bahkan dalam kaidah agama kami menyampaikan mewakafkan diri untuk masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Pelayanan yang kami berikan bagaimana menjamin bahwa masyarakat Aceh Tengah bisa tidur nyenyak, perutnya kenyang, kantongnya penuh. 3 hal penting ya, perut tidur nyenyak, perut kenyang, kantong berisi ya. Sahabat beriman yang rahmat Allah, tadi itu harapan-harapan yang akan dilakukan oleh beriman andai kata mereka nanti diberi kepercayaan oleh masyarakat. Pandangan-pandangan Bung Bardan Saidi itu adalah pengalaman-pengalaman sebagai seorang politisi atau di legislatif, di mana beliau pernah menjadi 2 periode anggota DPR di Aceh Tengah dan kemudian 2 periode menjadi anggota DPR Aceh di Banda Aceh. Tentu saja pengalaman yang setara itu diharapkan akan menjadi modal kuat bagaimana beliau nanti akan mendorong reformasi pelayanan di Aceh Tengah. Pak Kariman Shah, masalah pelayanan pada masyarakat yang lebih baik, seperti apa gambaran pelayanan yang bisa dilakukan ke depan? Peran pemerintah itu adalah melayani rakyatnya. Apa saja kira-kira layanan yang akan diberikan? Salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah kebutuhan dasar. Bagaimana kebutuhan dasar itu bisa dilayani? Air, minum, infrastruktur, ruang untuk beraktivitas ekonomi yang kondusif, dia berusaha dengan nyaman, fasilitasi hal-hal seperti itu. Itulah menjadi kewajiban pokok utama dari pemerintah. Dan sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Bardan,
kami siap mewakafkan untuk memfasilitasi masyarakat untuk bergerak, ekonominya bagus, kehidupan agamanya baik, terutama generasi penerus kita. Bagaimana kualitas generasi penerus kita harus ditingkatkan sehingga kepemimpinan atau daerah ini pada masa yang akan datang jauh lebih baik dari sekarang ini. Menjadikan Aceh Tengah lebih baik itu menjadi jargon dari kedua pasangan ini. Kita berharap jargon itu dapat direalisasikan dalam program-program strategis. Biasanya ada pemio di tengah masyarakat, andai kata ini mereka terpilih, mereka rukunnya hanya untuk setahun. Kemudian setelah itu wakil bupati akan menjadi asing sendiri di pemerintahan. Kemudian wakil bupati akan hanya cuman gunting pita atau seremoni. Yang lain nggak ada gitu ya. Seluruhnya dipegang oleh bupati. Ini persoalan-persoalan dirasakan masyarakat di banyak daerah. Nah, barangkali Aceh Tengah juga pernah punya kasus seperti itu. Dan ini titipan masyarakat nih. Berapa lama pasangan beriman ini bisa bertahan solid untuk menunaikan tugas menjadikan Aceh Tengah lebih baik itu. Kemudian seperti apa Anda nanti menata tata kelola pemerintahan andai kata terpilih ini? Masya Allah ya, jauh prediksi dan semoga kami terhindar daripada fitnah yang sedemikian. Saya mendapatkan Pak Kariman melalui proses yang panjang. Ya. Mengenal Pak Kariman sejak beliau menjadi camat. Camat kota ya? Ya, pernah kami satu atap. Beliau menjadi birokrat senior Ya. ketika Pak Kariman menjadi sekwan. Ya. Dan saya belajar banyak dari Pak Kariman. Akhirnya dari perenungan yang mendalam, saya dan partai, koalisi ini harus terbentuk, chemistry-nya harus terbangun, sedikitnya ada 3 variabel. Ya. Pertama, pasangan beriman, Bar dan Kariman, bertemunya kekuatan politisi dan birokrat. Politisi dan birokrat. Ya. Iya. Dua kombinasi yang unik ya. Iya. Ya. Variabel yang kedua adalah bertemunya semangat anak muda, Ya. milenial, dan bijaknya petuah nasihat orang tua. Alhamdulillah. Menarik ini. Iya. Dan yang ketiga, bertemunya ruh, semangat ulama dan umara. Iya. Ini yang memotivasi kami. Dalam hal menerjemahkan kebijakan politik, saya tidak paham birokrasi. Tentu ini harus dilola, ditata dengan baik Oleh ahlinya. birokrat senior, oleh ahlinya. aparatur sipil negara, sehingga semua aparatur bisa digerakkan memberikan pelayanan terbaik Ya. kepada masyarakat. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memberikan power sharing, memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Kariman untuk menata kelola birokrasi, penataan keuangan daerah, mengadministrasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Ada yang didelegasikan, Ya. ada yang diatribusikan, Ya. ada yang dikoordinasikan. Untuk fungsi koordinasi mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Untuk yang sulit saya akan pikul itu. Saya akan berkoordinasi, berkomunikasi dengan pemerintah atasan, karena saya tahu bahwa kabupaten itu daerah bentukan. Ya. Pemerintah telah tahu berapa semua pembiayaan, aparatur, belanja ya yang tertuang dalam DAU dan DAK. Oleh karenanya pengalaman yang kami miliki, saya akan bekerja keras untuk membangun komunikasi aktif dengan pemerintah provinsi, berkomunikasi aktif dengan kementerian lembaga, tentunya dengan mitra kita di DPR RI. Ya. Kemudian berkoordinasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Sedangkan untuk urusan rumah tangga, mitra kerja, satuan kerja perangkat daerah, TAPD, sekretariat daerah dan halamannya, ini mutlak dilola oleh Bapak Wakil Bupati. Tadi Insyaallah. Bung Badan cerita tentang bagaimana butuhnya chemistry antara dua bupati dan wakil bupati. Kayaknya punya pengalaman menarik ini Pak Badan dengan Pak Kariman saya ini. Mungkin bisa dijelaskan pengalaman apa yang menarik yang membuat hubungan batin itu begitu cepat nyambung ini. Kata kunci yang saya dapatkan adalah Mr. Clean. Oh, Mr. Clean. Ya, Satu kata ya, Mr. Clean. membersihkan- Gimana jawabannya itu? Membersihkan diri itu kan bermula dari diri ya. Ya. Dari meja yang bersih, halaman yang bersih, kantor yang bersih, rumah tangga yang bersih, kepribadian lingkungan masyarakat yang bersih. Kita tidak berlemak dan tidak berselemak dengan dosa masa lalu. Ya. Kita tidak punya rekam jejak dan rekod dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya potensi ini harus dimaksimalkan.
harus dimaksimalkan sebaik-baik mungkin. Oleh karenanya kita mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, mandat itu berikan kepada kita yakin dan percaya Anda akan terlayani, Anda akan sejahtera. Ini bahasa politisi. Bagaimana menerjemahkannya menjadi bahasa program, tentu wakil saya yang lebih paham untuk itu. Catatan lain mungkin masih ada. Begini, sahabat beriman, Pak Kariman meniti karir itu dari seorang pamong. Ya, Menjadi staf, kasih, camat, sekretaris dewan, asisten, beberapa penjabat dinas, ya, sampai menjadi sekretaris daerah. Ketika Pak Kariman menjadi sekretaris, dia paham betul bagaimana perasaan seorang kepala dinas. ya, Ketika dia sedang menjabat kepala dinas, dia tahu bagaimana memperlakukan kabaknya, karena dia pernah jadi kabak. ya, Ketika dia kabak, dia pernah jadi camat. Dia tahu bagaimana memperlakukan kepala desa. Ketika dia menjadi staf, dia tahu bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Ini adalah paket lengkap. dan sulit mencari orang seperti ini ya. Ya, saya tidak bermaksud melebihkan. Saya juga pernah menjadi anggota DPRK Kabupaten, Ya, pernah menjadi anggota DPR RI. Jadi ruh suasana kebatinan, bagaimana suasana persidangan di gedung Dewan. Karena eksekutif dan legislatif adalah dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana menemukan peranata ini? Tentunya komunikasi politik. Saya tidak akan tarik Pak Kariman ke wilayah politik. Ya. Pembagian kewenangan, urusan rumah tangga, domestik, penataan administrasi pemerintahan mutlak milik Pak Kariman. dulu ketika Bung Bardan menjadi anggota dewan dan Pak Kariman menjadi sekretaris dewan, seperti apa hubungannya waktu itu? Wah, luar biasa Pak. Kalau kemudian Ini luar biasanya yang kita penting. memobilisasi panjang, saya lakukan. 1-2 catatan saja barangkali tentang hubungan selama dia eksekutif dengan beliau sebagai sekwan. Pertama, jadwal tepat waktu. Ya, Yang kedua, semua staf, semua perangkat organisasi Bergerak. bekerja sesuai dengan tupoksinya. ya, Dan mereka mendapatkan haknya sebelum keringatnya kering. itu dia. Sehingga seluruh anggota dewan, sekwan itu dan dewan itu memang bekerja optimal ya ketika itu ya. Kalau itu kemudian diterjemahkan menjadi clean and good governance, Hmm. Kariman Shah Idris jawabannya. Ada satu cerita ketika Anda menjadi anggota dewan, kemudian oleh Pak Kariman Shah itu didorong untuk belajar keluar. Itu seperti apa ceritanya? Oh iya, saya ingat itu. Tidak banyak kesempatan bagi anggota DPR kabupaten, apalagi di Kabupaten Aceh Tengah yang jauh dari akses komunikasi, transportasi. Surat pertama masuk itu dari pimpinan dewan. Ya, Tentu sekon yang mengadministrasikan. ya, Pak Kariman melihat beberapa anggota dewan potensial. ya, Pak, ini ada undangan untuk kursus di Lembaga Ketahanan Nasional. ya, Hemat saya, Bapak ikutin ini. Bagaimana mungkin saya bisa ikutin saja Pak, administrasinya saya siapkan. Ya, inilah bekal di luar gedung dewan yang saya dapatkan, yang diadministrasikan oleh sekretaris dewan kami kala itu. Satu lagi, Bang. ya. Apa itu? Melengkapkan karir politik saya 2 tahun di DPRK itu sudah mulai jenuh. Pada saat bersamaan Pak Kariman juga sudah promosi, Ya, pindah tempat karena Tidak lagi sekwan, ya? 3 tahun lebih ya di sekretariat dewan. Sudah saatnya Pak Bardan naik kelas katanya. Kami akan backup. Backup itu saya sulit menerjemahkannya karena sebagai seorang ASN, beliau tentu jaga seragamnya kan. Kami akan backup. Kapan lagi Kabupaten Aceh Tengah itu punya wakil di provinsi. ya, Saat pelantikan saya Pak Kariman juga hadir. ya, Ya, jabat erat bermakna. ya, Genggaman tangan seorang ayah yang memberi restu ya, untuk saya menjadi anggota DPR provinsi bersama 81 anggota DPR Aceh lainnya dan wakil dari 23 kabupaten kota. Ya. Artinya bekal pengalaman yang cukup, dorongan semangat yang cukup, 10 tahun di DPR Aceh, saatnya bekal itu kami bawa kembali ke kabupaten. Dan saya tidak sendiri. Tidak sendiri untuk itu, Ya. ada Pak Kariman yang bersama saya. Ya. Kalau yang saya rindukan itu satu saja. Saya kepingin Pak Kariman itu berkata, tenang saja Pak Bardan. Saya ada di sudah belakang. ada di sini. Sudah saya selesaikan gitu ya. Banyak di berbagai daerah persoalan bupati dan wakil itu kadang-kadang tidak nyambung. Bupatinya siapa, wakilnya siapa, tiba-tiba kawin di tengah-tengah, nggak jelas. Nah ini barangkali persoalan-persoalan yang usia kemistrinya tidak berlangsung lama. Akhirnya mungkin dikawin paksakan. Bupatinya pengen yang lain, tapi dipaksakan oleh partai yang lain. Tapi ini kayaknya jauh-jauh hari sebelum pendaftaran pasangan ini sudah sangat solid.
Alhamdulillah. Pak Kariman, saya balik bertanya, seperti apa pandangan Pak Kariman tentang Badan Saidi? Sebelumnya saya gambarkan dulu, banyak tokoh-tokoh kita yang mengajak. Ya. Ya. Namun pada saat itu saya belum tertarik masuk ke dunia politik. Ya. Saya ingin hidup nyaman dengan kondisi saya, pensiun, nikmati masa tua. Ya. Tapi ketika Pak Bardan sudah berkali-kali, ya dari beberapa tahun yang lalu meminta, kemudian terakhir beberapa bulan yang lalu, dan didukung oleh kawan-kawan, komunitas-komunitas, karena niat baik dari Pak Bardan ingin mewakafkan, ini kata kunci Ya. oleh kawan-kawan. Kenapa hendak kita respon hal seperti ini? Semasih ada kemampuan untuk membantu. Disitulah tekad kami untuk kita bantu. Jadi kalau tadi berbicara tentang ada banyak terjadi kasus hubungan antara bupati dan wakil bupati yang tidak harmonis, sebenarnya mungkin karena niat itu tadi. Ya. Tapi kalau kita berniat sudah mewakafkan diri kita, Ya. jadi kepentingan-kepentingan lain kan terabaikan. Ya. Sepenuhnya kita konsen kepada pengabdian. Ketika konsen kepada pengabdian, pasti harmoni akan terjadi. Saya sangat merasakan bagaimana dampak dari hubungan yang tidak baik antara pimpinan, efeknya atau dampaknya kepada bawahan Besar sekali efeknya. sangat-sangat besar. Mereka kehilangan sosok teladan, mereka kehilangan pengarah, Ya. mereka kehilangan semangat. Jadi itu sangat merugikan masyarakat pada akhirnya. Jadi ketika kita berniat mengikhlaskan diri kita untuk masyarakat, saya kira tidak ada alasan untuk berkonflik. Ya. Harmoni harus terus dibangun karena kepentingan-kepentingan lain tidak ada. Cuman, kenapa Pak Kariman memilih Badan? Pertama, aspek akhlak. Ya, Akhlak. itu kunci ya. Ya, akhlak. Seorang pemimpin ya, punya akhlak ya. Akhlak pertama. Oleh rekan-rekan kami melihat itu semua profil Pak Bardan, seorang Bardan Sahidi yang sangat masih muda, sudah duduk di lembaga DPRK. Tidak pernah terdengar suara miring terkait akhlak. Tidak ada cacat moral. Itu modal penting bagi seorang pemimpin. Kemudian energi anak muda yang luar biasa, gigih memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu dua. Kemudian dari semua tingkat pendidikan dan semua kajian-kajian itu menjatuhkan pilihan kepada Pak Bardan. Jadi aspek utama adalah akhlak. Banyak sekali orang yang ketika mendapat jabatan dia kehilangan itu. Tapi alhamdulillah Pak Bardan 20 tahun menjadi anggota legislatif, di mana ya semuanya kan cukup. Dia tidak kehilangan jati dirinya. Tapi tidak kehilangan itu. Ya tetap akhlak itu dijunjung tinggi. Itu suatu modal. Bagaimana kita mengajak orang untuk berakhlakul karimah ketika kita tidak memilikinya. Itu sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika Pak Kariman pensiun 4 tahun lalu, kemudian memutuskan bergandengan dengan Badan untuk menjadi calon wakil bupati, Bapak tersulit pilihannya itu, Bapak mau ikut atau tidak? Bapak ada istikharah waktu itu untuk memutuskan itu? Tentu ya. Dalam waktu lama, itu perenungan-perenungannya lama. Karena pernah saya katakan sama Pak Bardan, saya canggung masuk ke dunia ini karena tidak memiliki. Saya orang birokrat murni yang semua gerakan saya adalah gerakan birokrat, bukan gerakan politisi. Tapi oleh kawan-kawan dan Pak Bardan, ini paduan yang baik. Seorang politisi dipadukan dengan seorang birokrat, tentu ini akan sinerginya bagus. Dan kami bertekad adalah membantu.
Karena wakil bupati itu pembantu. Pemahaman pembantu ini yang kadang-kadang tidak dimiliki orang. Diterima oleh seorang wakil. Itu Merasa yang seperti membuat. bupati juga kan? Iya, padahal bupati itu satu. Ya. Jadi wakil bupati itu membantu bupati. Kendati pun beberapa kewenangan bisa dilimpahkan, tetapi tetap tanggung jawabnya adalah di bupati. Itu pemahaman itu yang sering tidak ada pada wakil bupati, sehingga dari sekian bupati, wakil bupati di Indonesia, hampir mungkin 50% terjadi konflik. Iya. Itu ya barangkali beberapa ya informasi yang diberikan masyarakat. Berapa lama pasang ini bertahan? Tapi dari penjelasan Bung Bardan dan Pak Kariman, kita melihat chemistry ini, soliditas ini akan bisa tumbuh karena berawal dari keikhlasan, sudah mengazamkan, sudah mewakafkan tugas-tugasnya ini memang untuk kepentingan masyarakat. Pak Kariman, tadi Bung Bardan sudah menjelaskan tentang tata kelola kepemimpinan. Ini Pak Kariman gimana melihatnya? Saya kira ada batasan-batasan. Ya, kendati pun sebagaimana saya katakan tadi, ada tambahan kewenangan selain yang diatur oleh undang-undang, baik undang-undang pemerintahan daerah secara nasional maupun undang-undang pemerintahan Aceh. Itu jelas apa yang menjadi tugas dari wakil bupati. Bisa ditambahkan misalnya hal-hal lain yang berdasarkan pertimbangan bupati lebih efektif dikoordinasikan oleh seorang wakil, itu bisa saja. Tapi tetap dalam konteks membantu bupati. Itu yang kata kunci dari peran wakil itu. Tugas utamanya sebenarnya wakil itu adalah memastikan bahwa program itu berjalan. Makanya aspek pengawasan merupakan bagian tugas penting dari seorang wakil. Jadi saya bertekad itu, bagaimana jajaran pemerintah daerah betul-betul melaksanakan tugas atau program yang sudah disepakati bersama DPRK, dijamin harus berjalan sesuai dengan itu. Bila nanti masyarakat memberikan kepercayaan 5 tahun kepada pasangan beriman dan Bapak diberikan tanggung jawab penuh mengelola pemerintahan di dalam sekretariat itu, upaya-upaya apa yang pertama Bapak lakukan untuk membangkitkan gairah, semangat ASN kita di Salah satu yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana menempatkan ASN itu sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya. Nah, itu harus betul-betul diseleksi dengan benar supaya dia merasa nyaman bekerja. Kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang di luar aspek itu, maka akan banyak orang yang tidak memberi dukungan, merasa kecewa. Orang yang mampu tertinggal, mereka akan kecewa, dan itu kekecewaan itu akan berdampak besar. Kalau itu dalam komunitas yang banyak, sangat mengganggu itu. Dan itu salah satu wujud dari kezaliman itu. Wujud kezaliman. Jadi kita harus hindari itu. Pemimpin itu harus adil. Ya. Tugas utama atau hal penting, prinsip penting dari pemimpin itu adalah adil. Ketika adil ditinggalkan, maka dia tidak berguna sebagai pemimpin. Karena dia menjadi pemimpin yang zalim. Jangan sampai orang yang baik tetapi tidak diperlakukan dengan baik. Tapi kalau kita orang yang baik kita perlakukan dengan baik, itu semua akan memberi support, semua akan mendukung. Dia wajar di sana. Nah, maka yang lain harus meningkatkan dirinya supaya bisa seperti dia. Jadi Pak Kariman akan melakukan upaya pembinaan terus terhadap ASN sehingga kualitas kerja mereka itu akan jauh lebih baik. Itu penting, pembinaan aparatur itu sangat penting, dan itu tidak boleh terputus-putus, dia harus terus-menerus. Continue ya. Bung Bardan, tadi Pak Kariman sudah bercerita banyak. Tadi ada cerita tentang pembagian, bukan pembagian kekuasaan lah, pembagian tanggung jawab. Bagaimana Pak Bardan itu bisa melakukan kontrol, pengawasan, koordinasi dengan wakil bupati atau kepala dinas lain? Apa yang bisa dilakukan? Kalau banyak artinya lebih banyak di luar gitu. Sebagai politisi memang dia harus berkantor di luar kantor. Iya, itu dia. Masuk ke relung-relung kehidupan masyarakat. Tinggal tidur bersama petani, melihat bagaimana kehidupan pedagang, melihat bagaimana kehidupan nelayan,
Memastikan pelayanan bagus, gitu ya? Ya, kemudian memastikan bahwa semua masyarakat sudah tidur, Ya. sudah makan, Ya. ya, punya pendapatan yang cukup. Keberadaan dengan topografi seperti yang saya sampaikan di awal, dengan teknologi informasi sekarang, kita bisa mobile office. Oke. Dengan jejaring komunikasi, tinggal email saja, masuk ke WA Group, koordinasi itu menjadi kata kunci sekali lagi. Bagaimana kita memberikan penugasan, pendelegasian, kalau boleh disebut dalam pemerintahan disposisi. Ya. Tinggal kita sebutkan bahwa kegiatan ini di bawah arahan, koordinasi Bapak Wakil Bupati. Ya. Mobile office, kayaknya itu satu cerita baru ya dalam sebuah pemerintahan, walaupun di luar sana cerita tentang IT, informasi teknologi itu bukan sesuatu yang baru. Tapi memanfaatkannya di ruang pemerintahan kayaknya masih belum. Barangkali Bung Bardan bisa ceritain lebih detail seperti apa mobile office yang diinginkan ini. Gambaran sederhananya saya bisa berkantor di Linge, Ya, bisa berkantor di Ketol, ya, bisa di Bergang, ke Kuyang, Karangampar, ya, bisa di Serulu, bisa di Atupayung. ya. Ya, daerah-daerah terdepan, terluar, tertinggal. Tanpa menafikan komunikasi ya dengan wakil karena bupati. memang Aceh Tengah masih banyak blank spot yang tidak masuk jaringan Ya. telekomunikasi. Masih banyak juga daerah yang tidak tersentuh dengan jalan hitam. Oleh Ya. karenanya ketika seorang bupati bisa berkantor, tinggal menetap bersama masyarakatnya, ya, urusan pelayanan, birokrasi pemerintahan, tentunya di bawah koordinasi Bapak Wakil Bupati. Iya. Mobile office dan berkantor di seluruh penjuru negeri. Sahabat beriman, saya ingin petakan bahwa Kabupaten Aceh Tengah itu terbentang dari gugusan Tanah Depet sampai Serule, Ya. Meria 1 sampai Ise-Ise. Gitu dia. Kalau ke arah utara itu ada di Meria 1 atau Kelupak Mata, sampai ke arah selatan itu ada di Jamur Mesin Ise-Ise, berbatasan dengan Gailir. Kalau di Tanah Depet itu Kecamatan Celala sampai ke Serule di Kecamatan Bintang. Nah, ini wilayah jelajah. Mustahil seorang bupati bisa memahami bagaimana kehidupan masyarakatnya ketika dia tidak tumbuh berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara nyata. Mobile office, sementara terbatasnya masih infrastruktur IT di berbagai daerah, itu kan bisa menghambat. Mungkin apa yang bisa dilakukan itu? Pilihan kendaraan bermotor Ya. bisa kita jelajah. Mewakafkan diri untuk menjadi pelayan masyarakat di usia 45 tahun, saya kira ini menjadi tanggung jawab moral. Peran ini yang ingin saya ambilkan. Sedangkan Pak Kariman di usia sepuhnya akan menjadi pelayan seluruh tamu kami yang datang ke sekretariat daerah. Sehingga sekretariat daerah Kabupaten Aceh Tengah itu menjadi rumah bagi siapapun yang datang ke kantor bupati sekretariat daerah. Sementara bupatinya sendiri belanja masalah ke tengah-tengah masyarakatnya. Ada persoalan lain di tengah pemerintahan ini adalah komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Itu sering terjadi kendala bagi lancarnya urusan-urusan pemerintahan. DPR menyerang pemerintahan, pemerintah daerah menyerang DPR, sehingga terjadi tidak ada komunikasi. Bagaimana Bung Bardan yang mantan 20 tahun anggota DPR nanti membangun komunikasi dengan partai-partai yang ada di legislatif? Tujuan kita sama sebagai penyelenggara pemerintahan. Ya. Sehingga dalam frame pemerintahan daerah include di dalamnya eksekutif dan legislatif. Keberadaan eksekutif dan legislatif dalam kacamata pemerintah daerah, otonomi daerah adalah dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Ya. Oleh karenanya, fungsi pengawasan, hak kontrol dari mitra kami di DPR mutlak kami butuhkan. Demikian juga ketika bersama-sama Ya. merumuskan, merencanakan sampai menetapkan anggaran belanja kabupaten. Iya. Ini adalah mitra strategis, tinggal lagi bagaimana mengkomunikasikan, mempadu serasikan. Ya. Bagaimana kepentingan musrenbang yang dititipkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat diterjemahkan menjadi bahasa program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun dan rencana pembangunan jangka panjang 5 tahun. Artinya, rule yang ingin kita bawa Aceh Tengah menuju pelabuhan dalam visi misi kami adalah Menjadikan Aceh Tengah lebih baik. lebih baik. Mungkin ini sesi terakhir Bung Bardan dan Pak Kariman. Aceh Tengah kan sedang
bermasalah dalam persoalan keuangan daerah. Bagaimana mengurangi secara perlahan defisit anggaran itu? Ini yang menjadi cemeti untuk saya bisa turun linting baju mengurai masalah ini. Tentunya setahun 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk saya optimis bersama Pak Kariman tentunya mengembalikan keadaan defisit ini menjadi normal. Kalau surplus itu tidak mungkin, Ya, karena kebutuhan belanja dari masyarakat tidak berbanding sama dengan keinginan. ya, Nah, oleh karenanya sekali lagi ini akan menjadi rekam jejak digital. Kami adalah pasangan bupati dan wakil bupati yang siap lapar. Saya ingin katakan bahwa penghematan belanja kabupaten dimulai dari pasangan bupati, wakil bupati, sekretariat dan ya. satuan kerja perangkat daerah. Saya bisa tegaskan bahwa saya siap menggunakan kendaraan sebagai pelayan masyarakat. Boleh saja sebut BL1G yang menjadi prim yang diperbutkan oleh banyak politisi. Kita tidak berorientasi pada kendaraannya, tapi berorientasi bagaimana memberikan kemanfaatan. Kami akan gunakan kendaraan persis seperti yang digunakan oleh teman-teman kepala SKPD. Tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah. Kalau ini bisa dimulai oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, tentu yang lain akan mengikut. Beri kami waktu, beri kami mandat dan kepercayaan, kurang dari 2 tahun, keadaan daerah ini akan kembali normal seperti sedia kala. Anggaran terbatas, kemudian bagaimana Anda berdua membangun infrastruktur dan infrastruktur apa yang bakal dibangun dalam waktu dekat? Sumber pembiayaan keuangan daerah terdiri dari Ya, DAU, ya, DAK, ya, dan pendapatan asli daerah. Kita akan tempatkan belanja prioritas sesuai dengan peruntukan, ya, bukan keinginan. Sekali lagi bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Kariman adalah hal mutlak yang harus dipenuhi. Selebihnya, ya bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga trust publik, kepercayaan masyarakat bertumbuh. Tentunya sebagai politisi, waktu 2 tahun itu tidak terlalu lama. Nah, di tahun ketiga dan seterusnya, mudah-mudahan kami yakin dan hakul yakin Tengah lebih baik adalah keniscayaan di tangan Bar dan Kariman. ya. Terakhir barangkali dari Pak Kariman tentang bagaimana menutup defisit ini sebagai penjaga rumah ini. Anggaran itu sebenarnya harus rasional. Harus rasional. Harus Ya. rasional, mutlak harus rasional. Untuk ini tentu kita berkomitmen bahwa anggaran sekali lagi harus dibuat serasional mungkin. Pemahaman dengan legislatif tentang ini harus dibangun. Harus dibangun. Kemudian efisiensi mutlak dilakukan. Program-program yang prioritas yang kita utamakan, yang program pendukung tentu harus kita kaji ulang. Sehingga penyakit keuangan ini atau kekurangan uang Ya, itu bisa diatasi dalam 2 tahun saya kira bisa. Kemudian genjot penerimaan daerah. PAD kita harus diefisiensikan, dioptimalkan, sumber-sumbernya harus digali, ya. nah, potensinya harus dilihat kembali apa sudah rasional. Nah, ini yang harus kita kaji nanti ketika kita diberi kepercayaan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, luas perbincangan kita tadi, banyak sudah dijelaskan pasangan ini. Khawatiran banyak orang pasangan ini hanya bertahan 1 tahun, kemudian akan menjadi pecah kongsi. Sudah dijawab keduanya bahwa mereka sudah mewakafkan segalanya itu untuk kepentingan Aceh Tengah menjadi lebih baik. Barangkali kita akhiri diskusi ini. Terima kasih Bung Bardan, terima kasih Pak Kariman. Ya. Doa kami mudah-mudahan semua apa yang disampaikan itu akan menjadi sebuah kenyataan dan masyarakat Aceh Tengah akan menikmati perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Amin. Demikian diskusi kami. Nasrullah wa watun karib. Abashirul Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Wardan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kariman. Menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi Melayani rakyat.